Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sejatinya kita telah membahas tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana cahaya iman itu masuk ke dalam hatinya secara perlahan-lahan, sampai pada akhirnya dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ke Habasyah, di mana kita tahu jumlah yang hijrah di hijrah yang kedua 100 lebih 1 kira-kira. Dan yang tersisa di dalam kota Mekah itu tidak banyak. Di beberapa kitab sejarah dikatakan Umar menjadi yang ke-40 yang masuk ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dan disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala dia masuk Islam adalah 26 tahun. Dia masih muda. Dan subhanallah, perubahan lebih sering terjadi di para pemuda. Berbeda dengan orang-orang yang sepuh, yang sudah tua, yang terkadang hatinya sudah membatu, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam berdoa agar Allah memuliakan agama Islam ini dengan satu dari 2 orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata Umar lah yang lebih dicintai daripada Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal ibn Hisham al-Makhzumi. Di surat Al-An'am di ayat 122 yang diklaim oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat ini turun berkaitan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan tetap bertahannya Abu Jahal di atas kesyirikan. Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, jamaah. Kita lihat bagaimana orang kafir tatkala mereka melakukan kekufuran mereka, melakukan tindakan-tindakan kesyirikan,
itu dalam pandangan mereka indah. Sehingga kenapa orang-orang musyrikin bertahan di atas kekufurannya, bahkan rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendukung kesyirikan dan kekufurannya, sampai mati di atas kesyirikan itu. Maka ini termasuk ujian ya. Ujian bagi manusia. Bagaimana orang melihat sebagai sebuah contoh muntah seekor anjing, dia pandang indah, kemudian dia mulai mengkonsumsi dan menghabiskan. Begitulah permisalan orang-orang yang menjadikan berhala sesembahan buat mereka. Berbeda dengan orang yang mati kemudian Allah hidupkan. Kami jadikan baginya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu. Tapi buat orang-orang kafir ya tetap. Makanya kenapa ketika Umar masuk Islam, orang-orang pada ribut mengatakan dia soba, yang artinya keluar murtad dari agama mereka. Dan Umar menolak penyebutan itu. Dia mengatakan walakinni aslamtu ma'a Rasulillah. Enggak, aku enggak murtad. Aku masuk Islam. Aku berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan mentauhidkannya dan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Maka kita perlu memperbanyak doa agar Allah memberikan cahaya iman kepada kita dan menguatkan agama kita sampai ajal menjemput. Baik. Kita akan lanjutkan sedikit cerita pelengkap tentang masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Nah, silahkan. Ibnu Hisham juga menyebutkan demikian pula Ibnu Jauzi secara ringkas bahwa ketika Umar masuk Islam dia mendatangi Jamil bin Ma'mur al-Jumahi yang merupakan penyambung lidah Quraisy yang paling getol dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu al-Khattab telah menjadi penganut Sahabiyah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam. Umar pun menimpali di belakangnya. Dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Lanjut. Mereka pun menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan ini baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah tampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri di atas kepalanya. Dia berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian atau kalian biarkan mereka untuk kami. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia ingin mengumumkan keislamannya. Karena Umar merasa tidak seperti yang lainnya. Apalagi Umar punya kenangan pahit di mana dia menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Sehingga saatnya dia membantu orang-orang yang pernah dia siksa agar tidak lagi disiksa ketika menampakkan keislaman. Tapi ternyata orang-orang musyrikin juga tidak membiarkan Umar. Umar bertarung melawan mereka sampai hatta qamat asy-syams ala ru'usihim. Nih disebutkan pertarungan itu baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Dari pagi sampai siang. Dan Umar sudah capek, disebutkan.
Apa yang dilakukan Umar? Dia duduk dan orang berdiri. Karena Umar satu orang melawan banyak orang. Umar duduk lalu mengatakan kepada mereka, if'alu ma badalakum. Terserah kalian. Fa'ahlafa billah. Umar bersumpah, ya. Atau dia mengatakan, fa'ahlifu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal. Andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian, atau kalian biarkan mereka untuk kami. Dan jumlah 300 itu adalah jumlah pasukan Nabi SAW ketika perang Badar menghadapi Quraisy. Dan betul, dengan jumlah 300 itu Allah memberikan pertolongan, sehingga orang-orang musyrikin yang congkak, yang sombong, pada waktu itu mereka menjadi hina dan dina. Pamor mereka runtuh. Kejayaan mereka telah mulai pudar. Ya, karena orang-orang yang congkak dan sombong akan menemui waktu di mana dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi nantinya. Barakallahu fikum. Nah, setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wail As-Sahmi, Abu Amru, sembari membawa mantel dan baju yang dilipat dan terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Bani Saham yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Umar berkata kepadanya, ada apa denganmu? Kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Umar setelah... Ini ada yang perlu diperbaiki. Jadi yang bertanya adalah Al-As Ibn Wa'il, yang mengatakan, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Faqala lahu malak. Ini bukan Umar, tapi Al-As berkata, diganti Al-As. Al-As ini bapaknya Amr bin As, ya. Tokoh yang juga sangat ditakuti oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Jadi Al-As berkata kepada Umar, ada apa denganmu? Lalu Umar menjawab, nah, lanjutkan. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman, Umar menjawab, kamu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman, berkata, tunggu bentar. Ini bukan Umar, tapi Al-As. Setelah Umar tadi mengatakan, kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam. Qala la sabila ilaik. Al-As mengatakan, mereka Al-As mengatakan mereka tidak akan dapat, bukan kalau begitu, ya. Kalau begitu dihapus. Tapi mereka tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapmu.
Kemudian ba'da'an qalaha amintu. Setelah Al-As ngomong itu, aku merasa aman. Ini ucapan Umar. Setelah Al-As berkata, aku merasa aman. Yani Umar merasa aman. Nah, coba dibaca dari awal. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu? Dibaca dari situ. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu? Umar menjawab, kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam. Katanya itu dihapus saja ya. Al-As setelah mengatakan bahwa ia aman. Al-As berkata, mereka tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Nah, setelah itu ya, itu dipindah. Setelah itu aku merasa aman, kata Umar. Dia diganti. Al-As berkata, tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Al-As berkata, mereka tidak akan tidak akan bisa melakukan. Al-As berkata, mereka tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapmu. Setelah itu, aku merasa aman, kata Umar. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian? Mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut Sahabiyah. Sabi'ah itu tadi sebenarnya yang sudah murtad. Itu aja terjemahannya. Menemui si Ibnu Khattab yang sudah murtad. Yang sudah murtad, sebutan mereka terhadap Islam ini. Ia menjawab, kalian tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapnya. Orang-orang itu pun pergi secara bergerilya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian yang disingkap. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana ketokohan Al-As bin Wa'il. Umar bin Khattab setelah dipukuli, ternyata urusannya belum selesai. Umar pulang ke rumahnya, orang-orang kemudian diprovokasi oleh kaum musyrikin, jumlah mereka semakin banyak, maka mereka berbondong-bondong mau ke rumahnya Umar, mau membunuh Umar. Umar udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah capek dia. Di saat itu datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin As. Datang menjumpai Umar. Umar dalam kondisi ketakutan dia. Ditanya, engkau kenapa? Kata Umar, kaummu bersepakat, katanya mereka, kalau aku masuk mereka akan membunuhku. Kata Al-As, enggak, mereka enggak bisa melakukan. Akhirnya Umar merasa aman. Kenapa? Karena Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kabilah As-Sahmi ini adalah sekutunya kabilah Bani Adi, kaumnya Umar bin Khattab pada saat jahiliyah. Dan kita sudah membahas bahwa di kota Mekah tidak ada pemerintahan, yang ada kesukuan. Setiap suku memiliki pemimpin kabilah. Dan sebagian suku agar lebih kuat lagi, maka mereka akan berkolaborasi dengan suku-suku yang lain. Salah satunya tadi, kabilah Bani Saham dengan Bani Adi. Maka dia memberikan jaminan kepada Umar, mereka nggak akan bisa. Kita lihat bagaimana pamornya Al-As. Al-As keluar dari rumahnya, orang ini sedang turun dari lembah itu menuju ke rumahnya Umar. Penuh dengan manusia. Lalu ditanya, kalian mau kemana? Membunuh Umar bin Khattab yang sudah tadi Soba, udah murtad keluar dari agama mereka, masuk Islam.
Kata Al-As, nggak bisa kalian. Nggak ada jalan untuk itu. Akhirnya mereka balik arah semuanya. Disebutkan dalam riwayat Ibn Ishaq, wallahi la ka'annama kanu thawban kushita anhu. Mereka tuh seperti baju, ya. Kalau kita lihat baju, ya, yang tahu-tahu baju itu dilipat gini, ya. Wadi tadi, lembah yang penuh sama orang, tahu-tahu kosong. Artinya Umar bin Khattab, sosok dan tokoh di kota Makkah yang disegani, tapi kalau sudah ada provok yang banyak, dan itu tidak mampu dia lakukan. Namun akhirnya Allah selamatkan Umar lewat jalannya Al-As. Setelah hijrah ke kota Madinah, Umar ini pernah ditanya sama anaknya. Dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, Umar ini ditanya sama putranya Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Kata anaknya, wahai ayah, siapa orang yang membackingimu, ya, yang membackingimu, yang mendukungmu, yang menyokongmu pada saat engkau masuk Islam dan mereka hendak membunuhmu? Jazahullahu khairan. Kata Ibn Umar, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Apa kata Umar? Ya bunayya, dzakal As bin Wa'il. Orang itu adalah Al-As bin Wa'il. La jazahullahu khairan. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepada dia. Kok bisa? Karena memang dia mati di atas kekufuran. Dia melakukan itu hanya fanatisme kelompok. Dan ada orang-orang sampai hari ini mungkin yang menampakkan keislaman, dia sebenarnya orang kafir. Atau dia menampakkan kebaikan, tapi bukan karena ingin kebaikan buat orang yang ditolong dan dibantu, tapi ingin nama dia populer. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ahibati fillah, bagaimana dampak positif masuk Islamnya Umar terhadap agama ini? Dan nanti kita akan bicara dampak negatifnya. Ya, ada dampak positif, tapi ada dampak negatifnya. Kita akan baca. Nah, tafadhal. Demikianlah dampak keislamannya terhadap kaum musyrikin. Sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar, mengapa kamu dijuluki Al-Faruq? Dia berkata, Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dahulu dariku. Selanjutnya dia menceritakan kisah keislamannya, dan di akhirnya dia berkata, lalu aku berkata, saat aku sudah masuk Islam, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup? Beliau menjawab, tentu saja, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Lalu aku berkata, lantas untuk apa sembunyi-sembunyi? Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar. Lalu beliau membagi kami dalam 2 barisan, salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan yang lainnya dipimpin olehku. Debu dan pasir tersebut yang ditinggalkannya ibarat ceceran gandum yang dihaluskan. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram, kemudian aku menoleh ke arah Quraisy dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan. Seperti itu sebelumnya. Sejak saat itulah Rasulullah menamaiku Al-Faruq. Barakallahu fikum. Nah, ini terjemahannya tunggu dulu, harus ada yang diperbaikin berkaitan dengan bagaimana ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Ya memang sejak awal ya kita lihat Umar tuh sikapnya seperti ini. Dia punya tabiat yang tegas ya. Ketika ada satu sahabat yang dianggap berkhianat, Hatib ibn Abi Balta'ah, yang kirim surat ke kota Mekah di saat penaklukan kota Mekah, Umar mengatakan, da'ni adrib unuqa, biarkan aku menebas
leher orang ini. Seperti itu sikap Umar. Dan Umar bin Khattab tadi, bagaimana dia berusaha untuk beribadah terang-terangan setelah ngobrol sama Nabi SAW. Dan betul, dia melakukan itu. Berangkat, 2 shaf, Nabi di tengah, mereka berangkat menuju ke Masjidil Haram. Di sini di terjemahan, kemudian aku menoleh ke arah Quraisy dan Hamzah. Yang betul, kemudian Quraisy menoleh kepadaku dan Hamzah. 6. Fanadharat ilayya Quraisyun wa ila Hamzah. Kemudian Quraisy menoleh ke arahku dan Hamzah. Ya, coba ditampakkan. Kemudian Quraisy menoleh ke arahku dan Hamzah. Ketika Quraisy melihat menoleh ke arah Umar dan Hamzah bersama kaum muslimin yang sebelumnya mereka tidak berani menampakkan diri mereka. Mereka juga tidak mampu terang-terangan beribadah di Ka'bah kecuali Rasul SAW dan Abu Bakar dan beberapa orang kuat dari sahabat Nabi SAW. Tapi yang lemah-lemah nggak ada yang berani, karena mereka akan menjadi bahan ledekan plus bulian mereka, baik secara lisan atau secara fisik. Orang Quraisy ketika melihat pemandangan yang tidak pernah mereka melihat, maka nanti kita akan lihat dampak negatifnya. Sedih Quraisy, galau. Tentunya hal itu akan membuat mereka berpikir lebih dalam lagi, bagaimana menghadapi Islam yang sekarang udah berubah kondisinya dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Dan dikatakan sejak itu disebut Umar dengan sebutan Al-Faruq. Baik, lanjutkan. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Nah, lanjutkan. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, menyimbangi perlakuan orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar masuk Islam. Subhanallah. Kondisi ini tentunya membuat dan memancing kemarahan kaum musyrikin. Dan kita tahu setan tidak pernah tidur siang. Iblis pun menjadi inisiator utama buat perencanaan-perencanaan dalam rangka menghadang dakwah ini. Jadi kita harus sadar ketika dakwah itu membesar, maka badai yang datang juga akan besar. Pohon itu semakin tinggi, maka anginnya semakin kencang yang akan menerpanya. Tapi rumput, ya enggak. Dan tadi Islam ketika semakin naik, semakin dikenal, semakin tinggi, maka pohon itu akan diterpa dengan angin yang lebih kuat lagi. Dan boleh jadi kalau tidak bertahan, maka pohon itu akan roboh. Para sahabat di awalnya, wah senang. Mereka bisa menunjukkan keislaman mereka, bisa beribadah terang-terangan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena Quraisy telah membuat perencanaan baru untuk menghadang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apa perencanaan mereka? Tafadhal.
Utusan Quraisy terpana oleh Al-Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dua orang pahlawan yang agung, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab masuk Islam, awan kelabu mulai menyelimuti kaum musyrikin dan barulah tersadar dari mabuk mereka yang selama ini digunakan untuk menyiksa kaum muslimin. Kali ini mereka berupaya mencari jalan lain, yaitu mengajukan negosiasi di mana mereka akan memenuhi semua tuntunan yang diinginkan oleh beliau, asalkan mau menghentikan dakwahnya. Mereka yang perlu dikasihani itu tidak mengetahui bahwa setiap apa saja yang didapati disinari oleh matahari tidak memiliki nilai sama sekali walau sebesar nyamuk, sekalipun dibandingkan dakwah yang beliau emban. Akhirnya mereka mengalami kegagalan lagi. Barakallahu fikum. Jadi kita lihat setelah melihat Islam semakin menguat, maka mereka melakukan negosiasi. Apa permintaan orang Quraisy? Permintaannya satu, nggak usah dakwah. Berhenti engkau berdakwah. Engkau minta apa? Karena kadangkala orang-orang yang akalnya tumpul, dia berpikir bahwa dakwah yang disampaikan ini dalam rangka menghimpun harta, menumpuk harta benda, mencari popularitas. Dan sampai hari ini tidak sedikit yang menuduh bahwa dakwah yang dilakukan oleh para asatidah mengajak umat kepada Allah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipikir oleh sebagian mereka disampaikan disebabkan mencari harta, mencari uang. Maka orang-orang Quraisy berusaha untuk memberikan penawaran apa saja. Engkau mau wanita tercantik, kita carikan. Engkau mau harta, kita jadikan engkau orang paling kaya. Engkau mau kedudukan dan jabatan, kita jadikan engkau raja, atau menjadi orang yang menjadi sumber permasalahan-permasalahan dan keputusannya dari dirimu. Artinya nggak ada urusan kecuali keputusannya dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi menerima hal itu? Ternyata semua tawaran yang menggiurkan itu di hadapan Nabi SAW, la yusawi janaha ba'udah, tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Jadi apa yang mau ditawarin? Kalau dunia dan isinya di hadapan Nabi SAW tidak seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk ini. Terus apa yang mau ditawarin? Orang Quraisy tidak memiliki semua isi bumi ini. Bicara uang yang mereka hanya punya beberapa yang mungkin kalau dikumpulkan jumlahnya cukup banyak. Tapi ternyata Nabi SAW menolak semua itu. Nah, lanjutkan. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Quraizi, dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang merupakan seorang kepala suku berbicara di perkumpulan Quraisy saat Rasulullah SAW duduk-duduk seorang diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya diterima, lalu setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau, sehingga dia tidak lagi mengganggu kita. Hal itu dikatakannya ketika Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin banyak dan bertambah. Lalu mereka berkata kepadanya, tentu saja bagus, wahai Abu Al-Walid, pergilah menyongsongnya dan berbicaralah dengannya. Utbah secara menyongsong beliau dan duduk di sampingnya seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau telah datang kepada orang-orang dengan hal yang amat besar, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Angan-angan mereka... Afwan, ada terjemahan yang kurang di sini. Wahai anak saudaraku.
innaka minna haitsu qad alimta minas sattah. Engkau telah tahu bahwa dirimu ditambah memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan. Taib. Nah, baru sesungguhnya engkau, lanjutkan. Lanjutkan. Wahai anak saudaraku, engkau tahu bahwa dirimu memiliki kedudukan yang tinggi. Wahai anak saudaraku, engkau tahu bahwa dirimu memiliki kedudukan yang tinggi. Sesungguhnya engkau telah datang kepada orang-orang dengan hal yang amat besar, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Angan-angan mereka engkau kerdilkan. Tuhan-tuhan serta agama mereka engkau celah, dan nenek-nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu, bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Nah. Rasulullah SAW menjawab, wahai Abu Al-Walid, katakanlah, aku akan mendengarkannya. Wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami hingga kami tidak akan melakukan sesuatu pun sebelum engkau perintahkan. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang engkau lihat dan tidak dapat engkau mengusirnya dari dirimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu, serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Sebab orang terkadang terkena oleh jin, sehingga perlu diobati, katanya. Atau sebagaimana yang dikatakan, hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah mendengarkannya. Lalu beliau berkata, wahai Utbah, sudah selesaikah engkau? Dia menjawab, iya. Beliau berkata, nah sekarang dengarkanlah diriku. Dia menjawab, ya akan aku dengar. Beliau membacakan firman-Nya. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Fussilat ayat 1-5. Nah, lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarnya, dia malah diam serta khusyuk, mendengarkan sambil bertumpu di atas kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya hingga beliau selesai, dan ketika melewati ayat sajadah, beliau sujud. Setelah itu beliau bersabda, wahai Abu Al-Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi. Sekarang terserah padamu. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana kaum musyrikin ternyata memang berusaha untuk menghalangi dakwah ini dengan segala cara. Dengan kekuatan fisik, dengan rayuan-rayuan gombal mereka. Kalau disiksa nggak bisa, maka mereka akan membuat rayuan, penawaran-penawaran yang nyaman sebenarnya. Apa tawaran mereka? Di mana Al-Walid, ini Abu Walid berangkat ya.
menjumpai Nabi SAW setelah berdialog dengan kaumnya. Dan bahasa dia bahasa yang indah sekali ketika berdialog. Dan ini kita perlu belajar adab berbicara. Al-Walid berkata kepada Nabi SAW, menyebutkan kemuliaan Rasul SAW. Engkau adalah orang yang kedudukannya tinggi, engkau orang yang mulia, berbudi luhur ya. Tapi sekarang kau berubah gitu loh. Engkau datang ya meninggalkan kaummu. Bahkan ajaran yang kau bawa membuat terjadinya perpecah belahan di antara keluarga-keluarga mereka. Tuhan-Tuhan mereka engkau cela, kau bodoh-bodohin, engkau enggak juga beriman dengan agama nenek moyangmu. Ini ucapan Abu Walid. Kemudian setelah itu, ketahuilah aku mau menawarkan sesuatu kepadamu. Setelah memberikan pujian, menyanjung, baru berbicara tentang tawarannya kepada Nabi SAW. Apa tawaran pertama? Harta. Kau akan jadi orang paling kaya semekah. Kalau kehormatan, engkau akan menjadi orang yang paling mulia sehingga urusan tidak diputuskan kecuali ada engkau. Kemudian kalau engkau ingin kerajaan, maka kita jadikan engkau raja buat kami. Kemudian kalau yang datang kepadamu ini adalah jin, orang bisa kerasukan jin karena memang dikirimi jin oleh para penyihir, atau karena kondisi dia yang kurang dekat sama Allah sehingga jin merasuki diri. Maka Abu Walid mengatakan, kalau engkau sakit, engkau kemasukan jin, kita akan panggilkan tabib yang meruqyahmu sampai kau sembuh. Setelah selesai penawaran itu, Nabi minta izin, tidak langsung menjawab. Ini adab berdialog. Nabi SAW setelah mendengarkan penjelasan Abu Walid, yaitu Utbah bin Rabi'ah, maka kemudian Nabi SAW berkata, "Aqad faraghta ya Abul Walid." Yang terjemahannya, yang pertama Nabi SAW mengatakan, katakanlah aku akan mendengarkan. Setelah itu Nabi mendengarkan dengan seksama, tidak memutus sedikit pun dari omongan atau ucapan yang dikatakan oleh utusan Quraisy ini. Setelah itu Nabi SAW berkata, "Aqad faraghta," engkau udah selesai, udah selesai ngomongin. Kata Utbah bin Walid, Utbah bin Rabi'ah, afwan, bapaknya Walid, dia berkata, "Iya, aku sudah selesai. Nggak ada lagi yang mau disampaikan." Kemudian Nabi SAW membacakan awal surat Fussilat ya. Dibacakan sampai ke ayat 13, "Fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'Adi wa Thamud." Setelah mendengarkan Quran itu, Nabi SAW berkata, itulah yang kami berada dalamnya. Atau kami seru apa yang kamu seru kami kepadanya. Artinya ini benar-benar ajaran Islam. Itu. Engkau sudah baca Qurannya, udah selesai. Sekarang terserah. Karena nggak ada pemaksaan dalam beragama. Subhanallah jamaah. Al-Walid setelah mendengar itu tidak langsung mengambil keputusan. Ini juga orang yang cerdas jamaah.
itu orang yang tidak tergopoh-gopoh, orang yang bijak, itu orang yang tidak terburu-buru. Ada permasalahan yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki, tapi tidak dengan tergesa-gesa. Maka Al-Walid setelah mendengar itu tidak langsung memberikan keputusan. Apa yang dia lakukan? Dia menjumpai sahabat-sahabatnya, Abu Jahal dan rekanannya. Apa yang dikatakan? Nah, kita akan dengarkan apa ucapan Utbah bin Rabi'ah setelah mendengarkan Al-Quranul Azim. Nah, Utbah bangkit dan menemui para sahabatnya. Melihat kedatangannya, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Kami bersumpah atas nama Allah, sungguh Abu Al-Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan sewaktu dia pergi tadi." Dia pun datang dan duduk bersama mereka. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang engkau bawa, wahai Abu Al-Walid?" "Yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Demi Allah, ia bukanlah syair, bukan sihir, bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan ini kepadaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya. Demi Allah, sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah terlebih dahulu membereskannya tanpa campur tangan orang lain. Dan jika bukan. mengalah, Nah, ini campur tangan orang lain yang diperbaiki. Jika orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah dicukupi dengan campur tangan orang lain. Ini kan terlebih dahulu membereskan tanpa campur tangan orang lain, yang betul dengan campur tangan orang lain. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah dicukupi dengan campur tangan orang lain. Nah, Dan jika dia mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga, keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Mereka berkata, "Demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abu Al-Walid. Ini adalah pendapatku terhadapnya. Terasa apa yang ingin kalian lakukan?" Jawabnya, Barakallahu fikum. Kita lihat ya, bagaimana Utbah ibn Rabi'ah ini yang pada akhirnya memberikan penjelasan, yang setelah itu terserah. Itu pendapatku, bahwa kesuksesannya adalah kesuksesan kalian, kejayaannya adalah kejayaan kalian gitu. Tapi kalau kalian nggak mau, ya terserah kalian gitu. Nah, lanjutkan. dalam riwayat lain, Utbah menyimak sampai mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga firman-Nya, "Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud." Jika mereka berpaling, maka katakanlah, "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud." Fussilat ayat 13. Dia berdiri gemetaran lalu meletakkan tangannya di mulut Rasulullah SAW dan berkata, Semoga Allah memberimu kebaikan dan kasih sayang." Naam, ini terjemahan yang perlu diperbaiki. Tapi yang bukan semoga Allah, tapi aku memohon dengan nama Allah dan Rahim. Aku memohon kepadamu dengan
nama Allah dan Rahim. Ya, ini termasuk yang biasa dilakukan oleh orang-orang dahulu ya. Anshudukallaha warrahim. Maka Allah katakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di awal surat An-Nisa Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang kau dengan namanya meminta dan dengan rahim, dengan hubungan kekerabatan. Maka di sini Utbah bin Rabi'ah mengatakan, anshudukallaha warrahim. Aku memohon kepada Allah dengan nama Allah dan dengan rahim. Itu maknanya. Nah, lanjutkan. Hal itu ia lakukan karena takut bila peringatan itu benar-benar terjadi padanya. Ia bangkit dan kembali ke kaumnya lalu mengatakan seperti yang ia katakan. Barakallahu fikum. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibacakan kepada orang Islam. Karena sebagian orang berkata, bagaimana cara kita mendakwain orang kafir? Mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Naam, mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Dan Nabi SAW tahu bahwa Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan masyarakat Quraisy yang masih kafir itu tidak beriman dengan Al-Quran. Bagaimana cara Nabi mendakwain mereka? Dengan membacakan Al-Quran. Karena sejatinya apapun permasalahannya ada jawabannya dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW membacakan awal surat Fussilat, yang pada akhirnya Utbah ini gemetaran, ketakutan ketika Nabi SAW memberikan ancaman. Fa in a'radu faqul andzartukum. Jika mereka berpaling maka katakanlah andzartukum, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ini pernyataan ini membuat Utbah ketakutan, ditutup mulut Nabi SAW. Kemudian dia berkata seperti perkataan yang baru saja kita baca. Nah, lanjutkan. Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Situasi dan kondisi yang ada telah banyak berubah, tetapi Abu Thalib tetap saja dibayangi oleh kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap keponakannya. Dia kembali teringat beberapa peristiwa yang sudah terjadi. Orang-orang musyrik pernah mengancamnya agar dia menghentikan ulah keponakannya dan berupaya menukarnya dengan Amarah bin Al-Walid untuk dibunuh. Abu Jahal pernah mendatangi keponakannya itu sambil membawa batu yang akan dilemparkan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'aid Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abu Mu'aid. Kasih A, habisnya U, kasih A. Mu'aid. Uqbah bin Abu Mu'aid pernah menjerat leher keponakannya dengan pakaian agar bisa membunuhnya dan masih banyak ancaman lain. Abu Thalib mengingat-ingat kembali semua peristiwa itu. Dia bisa mencium bau busuk yang menyengat dari orang-orang Quraisy dan merasa yakin bahwa orang-orang musyrik itu hendak merusak perlindungannya terhadap Nabi SAW dan ingin membunuhnya. Hamzah, Umar atau siapapun pasti tidak akan sanggup menghadapi makar mereka. Ya, sebagaimana kaum musyrikin berkumpul untuk melakukan konspirasi, maka Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dalam rangka melakukan konferensi. Bagaimana cara menghadapinya? Mereka sejak masuk Islamnya Umar dan Hamzah berubah taktik dan siasat mereka memerangi agama Allah. Tapi yang jelas mereka tetap akan memerangi agama Allah. Abu Thalib yang masih kafir dan dia mati dalam kondisi kafir juga,
Dia punya kepentingan menjaga nama baik Bani Hashim. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan keponakannya, maka yang jelek nama kabilahnya. Maka dia pun berkumpul demi menetapkan sebuah sikap yang harus diambil dalam menghadapi kabilah-kabilah yang lainnya yang akan menimpakan siksaan atau gangguan terhadap Nabi SAW. Nah, lanjutkan. Abu Thalib merasa yakin bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Kesepakatan mereka itu sebenarnya telah diisyaratkan di dalam firman Allah. Abramu amran fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Surat Az-Zukhruf ayat 79. Lantas apakah yang akan dilakukan Abu Thalib? Dia berdiri di tengah-tengah anggota keluarganya, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan Bani Abdul Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi keponakannya. Ternyata mereka menganggapnya untuk baik yang kafir maupun yang muslim. Sebagian langkah untuk menjaga kekerabatan orang yang tidak bergabung dalam kesedihan tersebut adalah saudaranya Abu Lahab. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung bersama orang-orang Quraisy lainnya. Nah, jadi kalau dilihat bagaimana Bani Hashim, Bani Muttalib ya, bukan Bani Abdul Muttalib tapi Bani Muttalib dan Bani Abdi Manaf dikumpulkan oleh Abu Thalib, kemudian mereka bersepakat untuk melindungi. Karena sepertinya, dan itu bisa dipastikan, orang-orang Quraisy ini sudah buntu pikiran mereka. Karena segala cara sudah ditempuh. Maka satu-satunya jalan buat mereka agar dakwah ini terhenti, maka aktor dakwahnya harus dieksekusi. Siapa yang hendak mereka bunuh? Nabi Muhammad SAW. Maka tadi Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, Bani Muttalib. Oh tunggu, ini ada yang kurang tepat ya. Coba diperbaiki, ditampakkan. Dia berdiri di tengah-tengah anggota keluarganya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib ya. Dihapus. Nah. Taib, di sini disebutkan dan Bani Abdi Manaf. Diganti bukan kedua anak Abdi Manaf. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kedua anak Abdi Manaf. Nah, jadi anak-anaknya Abdul Manaf ini banyak. Yang terkenal adalah Hashim ibn Abdi Manaf, kemudian Al-Muttalib ibn Abdi Manaf, kemudian ada Abd Syams ibn Abdi Manaf, kemudian Naufal bin Abdi Manaf. Ini disebutkan anak-anak lakinya mereka ada 4. Jadi Naufal, Abdul Syams, Al-Muttalib, dan Hashim.
Yang bergabung adalah Hashim dan Al-Muttalib. Jadi anak-anaknya Hashim dan Al-Muttalib ya. Adapun dari Abdi Syams ini muncul Umayyah. Abdi Syams punya anak Umayyah yang anaknya itu nanti adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ada Abul As ya. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwasanya yang bergabung itu dua anaknya Abdi Manaf, Hashim dan Al-Muttalib. Adapun Abdi Syams dan Naufal tidak. Mereka tidak bergabung. Dan dari keluarga Al-Muttalib ada juga yang nggak bergabung. Siapa? Abu Lahab. Dia memisahkan diri. Dia memilih untuk bergabung dengan orang-orang Quraisy lainnya. Ini termasuk pengkhianat dalam kesukuannya. Jadi setelah kesepakatan itu dibuat oleh Abu Talib, maka tentunya akan ada tindakan dari orang-orang musyrikin Quraisy ya, dari kabilah-kabilah Quraisy lainnya dalam menghadapi sikap yang diambil oleh Abu Talib. Mereka mau membunuh, artinya kabilah-kabilah yang lainnya itu bersepakat, bersekongkol, melakukan konspirasi dan makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, karena mereka sudah melakukan berbagai macam cara tapi ditolak oleh Abu Talib. Maka satu-satunya cara buat mereka bunuh. Baik. Untuk menguatkan kabilahnya, maka Abu Talib mengumpulkan mereka bahwa kita akan menjadi benteng yang kokoh untuk melindungi Muhammad SAW. Dan mereka sepakat untuk melakukan ini. Ahibati fillah. Kita lihat ya, dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, masuk Islamnya Hamzah, ombak itu semakin dahsyat. Angin itu semakin kencang. Tadi udah disebutkan, pohon itu semakin tinggi, maka anginnya semakin kencang. Dan itu yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Quraisy lainnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, di mana akhirnya mereka bersepakat, bersatu padu untuk melakukan pemboikotan. Boikot sosial, boikot ekonomi, dan itu berdampak. Jadi boikot itu salah satu alat perang. Jadi alat perang itu bukan hanya meriam, ya, bukan hanya pesawat tempur, tapi ternyata pemboikotan secara ekonomi, secara sosial, itu akan melemahkan kondisi musuh, yang setelah itu mereka akan menyerah. Dan kita akan melihat bagaimana proses pemboikotan ini, apa yang terjadi dalam pemboikotan tersebut, dan apakah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib akhirnya menyerah, atau apa yang terjadi. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.